Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian arsip. Arsip adalah setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek ataupun peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingat. Perkataan arsip dalam bahasa Belanda disebut archief, dalam bahasa Inggris disebut archive. Berasal dari Yunani dan dapat diartikan sebagai permulaan dari kata archive berkembang lagi menjadi archia, yang berarti catatan. Dari kata archia berkembang lagi menjadi kata archieon, yang berarti gedung pemerintah. Dalam bahasa Latin disebut archivum atau film. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan, pasal 1 ayat A dan ayat B menetapkan bahwa yang dimaksud dengan arsip adalah A. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. B. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebangsaan. Sementara itu, menurut Gie menyatakan bahwa rekod adalah fakta-fakta tertulis yang diketahui tentang peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan dari organisasi. Warkat itu dapat berwujud dalam bentuk surat-surat, data, barang-barang cetakan, kartu-kartu, lembaran-lembaran, atau buku dalam mana dicantumkan fakta-fakta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Tika Saris Tumorang dengan nomor induk mahasiswa 2005091029. Saya akan menjelaskan materi mengenai peranan dan fungsi arsip. Yang pertama adalah mengenai peranan arsip. Peranan arsip yang pertama adalah sebagai pusat ingatan dan pusat informasi. Nah, mengelola arsip bukan sekedar menyimpan media rekam saja, tetapi harus dilihat sebagai sumber informasi. Saat ini, segala kegiatan tidak lagi mengandalkan ingatan pelaksana. Untuk itulah diperlunya mengelola informasi melalui pengelolaan arsip. Seperti kata pepatah, memory can fail but what is recorded will remain. Pada saat tertentu, arsip dapat berperan sebagai sumber informasi yang sangat diperlukan dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijakan, pembuatan laporan, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, arsip juga berperan sebagai sumber dokumentasi, di mana dalam peranan ini, arsip dapat digunakan sebagai alat oleh pemimpin perusahaan atau organisasi dalam mengambil keputusan dengan tepat mengenai masalah yang dihadapi. Lalu, peranan arsip yang ketiga yaitu sebagai bukti resmi untuk pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi yang juga berperan sebagai alat pengawasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi arsip. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 menyatakan bahwa fungsi arsip dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi dinamis dan fungsi statis. Yang pertama yaitu fungsi dinamis adalah arsip yang diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, dan dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa arsip dinamis adalah yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Nah, arsip dinamis menurut fungsi dan kegunaannya dibedakan menjadi arsip aktif, yaitu arsip-arsip yang masih dipergunakan bagi kelangsungan kerja dan secara langsung masih terus-menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari, serta masih dikelola oleh unit pengelola. Dan juga ada arsip inaktif, yaitu arsip yang secara tidak langsung dan tidak terus-menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari, serta dikelola oleh pusat arsip. Fungsi arsip yang kedua adalah arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan, maupun untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa arsip statis adalah arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Sekian penjelasan saya mengenai peranan dan fungsi arsip. Selanjutnya, materi mengenai nilai guna arsip akan disampaikan oleh rekan saya, Katrina Intan Purba. Terima kasih.
Nilai guna arsip. Nilai guna arsip adalah nilai kegunaan yang terkandung di dalam arsip yang didasarkan atas kepentingan penggunaan arsip itu sendiri. Berikut ini ada beberapa pendapat mengenai nilai guna arsip, antara lain sebagai berikut. Menurut Vernon B. Stanton, bahwa nilai guna arsip atau warkat yang tercakup dalam akronim A. Administrative value atau nilai guna di bidang administrasi, L. Legal value atau nilai guna di bidang hukum, misalnya akta jual beli tanah, surat kuasa, dan sebagainya. F. Fiscal value atau nilai guna di bidang keuangan, misalnya cek, kwitansi, biliet giro, dan sebagainya. R. Research value atau nilai guna di bidang penelitian, misalnya karya tulis, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. E. Educational value atau nilai guna di bidang pendidikan, misalnya ijazah, raport, daftar nilai, dan sebagainya. D. Documentary value atau nilai guna di bidang dokumentasi, misalnya naskah perjanjian asli, dan sebagainya. 2. Menurut ensiklopedia administrasi, pada pokoknya sesuai warkat mempunyai 4 macam kegunaan, yaitu sebagai berikut. Guna informatoris, yakni memberikan suatu keterangan tentang suatu hal atau peristiwa. Yang kedua, guna yudiris, yakni menjadi bahan pembuktian dalam proses pengadilan. 3. Guna historis, yakni menggambarkan keadaan atau peristiwa pada masa lampau agar tidak terlupakan sepanjang masa sebagai peristiwa sejarah. Yang keempat, guna ilmiah, yakni sebagai catatan hasil-hasil pemikiran seorang sarjana atau penemuan sesuatu eksperimen ilmiah. Menurut Arsip Nasional Republik Indonesia, ditinjau dari kepentingan penggunaan arsip, nilai guna arsip dapat dibedakan menjadi 1. Nilai guna primer, yaitu nilai guna arsip berdasarkan kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi pencipta arsip. Nilai guna primer meliputi yang pertama nilai guna administrasi, yaitu nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau instansi pencipta arsip. Kedua, nilai guna hukum, yaitu nilai guna yang berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Ketiga, nilai guna keuangan, yaitu arsip yang mempunyai nilai guna keuangan yang berisikan hal ihwal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan. Yang keempat, nilai guna ilmiah dan teknologi, yaitu nilai guna arsip yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat hasil penelitian murni atau penelitian terapan. Arsip nilai guna sekunder meliputi yang pertama, nilai guna kebuktian, yaitu jika dalam arsip mengandung fakta dan keterangan yang digunakan untuk menjelaskan tentang lembaga atau instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsi dan kegiatannya. Yang kedua, nilai guna informasional adalah jika dalam arsip isi dan informasi yang ada di dalamnya mengandung berbagai kepentingan penelitian dan sejarah tanpa dikaitkan dengan lembaga instansi pencipta arsip kegiatannya. Yang berikutnya adalah syarat-syarat arsip yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Yuli. Oke, materi selanjutnya yakni adalah syarat arsip. Dari pengertian arsip, dapat disimpulkan bahwa tidak semua warkat atau surat dapat dikategorikan sebagai arsip, sebab surat atau warkat baru dapat dinyatakan sebagai arsip apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama merupakan kumpulan warkat, yang kedua mempunyai nilai guna, yang ketiga disimpan menurut sistem tertentu, dan yang keempat adalah apabila diperlukan dapat ditemukan secara tepat dan cepat. Selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ditinjau dari kepentingannya, yaitu menurut ensiklopedia administrasi, arsip atau warkat jenis ini dapat dibedakan menjadi A. Vital record atau warkat sangat penting, yaitu warkat yang mempunyai nilai guna sangat penting bagi suatu organisasi atau instansi. Untuk itu, warkat jenis ini perlu disimpan secara terus-menerus atau bersifat abadi selama organisasi itu masih berdiri. B. Important record atau warkat penting, yaitu warkat yang mempunyai kegunaan besar untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, seperti 3 tahun ke atas. Untuk itu, warkat jenis ini perlu disimpan secara tertib, misalnya surat perjanjian sewa-menyewa, dan lain-lain. C. Useful record atau warkat berguna,
yaitu warkat yang mempunyai kegunaan biasa untuk jangka waktu yang biasa juga. Untuk itu, warkat jenis ini perlu disimpan sesuai dengan daftar retensinya atau lama penyimpanannya. Biasanya di berbagai organisasi atau instansi jenis ini paling banyak jumlahnya. Contohnya seperti surat-surat kantor pada umumnya. Kemudian yang terakhir adalah non-essential record atau warkat tidak penting, yaitu warkat yang kegunaannya menjadi habis setelah selesai dibaca. Untuk warkat jenis ini tidak perlu disimpan dalam file, tetapi dapat langsung dimusnahkan atau cukup diingat isinya, atau mungkin dicatat dalam agenda harian. Contohnya seperti surat undangan rapat dan lain sebagainya. Jenis arsip yang kedua ditinjau dari fisiknya, yaitu melihat arsip atau warkat dari wujud benda arsip tersebut. Arsip atau warkat jenis ini terdiri dari A. Arsip tertulis, yaitu wujud arsip berupa tulisan atau tertulis, misalnya surat dinas, akte, dan lain sebagainya. B. Arsip visual, yaitu wujud arsip yang dapat dilihat berupa gambar, lukisan, ukiran, pahatan seperti peta relief, poster, dan sebagainya. Halo, perkenalkan saya Efron Limbong dari kelas AB3D dengan NIM 205091103. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman sekelompok saya, yaitu masih di jenis-jenis arsip yang ketiga, jenis arsip yang ditinjau dari isinya, atau arsip atau warkat dari segi isi yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada financial record, adalah catatan-catatan mengenai masalah keuangan, misalnya tata cara mengajukan kredit dan tata cara pembayaran uang. Yang kedua ada inventory record, adalah catatan yang berhubungan dengan keadaan barang dagangan atau goods yang memuat antara lain jumlah dan macam-macam persediaan barang dan harga barang-barang tersebut. Yang ketiga adalah personal record, adalah catatan yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti catatan riwayat hidup dan pengalaman kerja. Yang keempat adalah sales record, adalah catatan yang berisi informasi mengenai penjualan, misalnya mutu penjualan, jumlah persediaan, daerah pemasaran, dan hasil penjualan. Yang kelima adalah prosedur penjualan atau production record, adalah catatan yang berhubungan dengan masalah produksi, misalnya jumlah barang yang dihasilkan. Yang keempat adalah ditinjau dari kepemilikannya, yaitu melihat arsip dari aspek kepemilikannya serta asli arsip tersebut bagi organisasi atau lembaga atau kantor. Antara lain arsip yang berasal dari lembaga pemerintahan, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai inti organisasi lembaga kearsipan nasional, yang selanjutnya disebut dengan Arsip Nasional Pusat atau Arnapus. Selanjutnya adalah arsip yang berasal dari instansi pemerintahan atau swasta. Yang pertama adalah arsip primer, merupakan arsip asli, bukan merupakan salinan kopi atau tembusan atau tindasan. Yang kedua ada arsip sekunder, adalah arsip yang berupa salinan kopi atau tembusan atau tindasan. Yang ketiga ada arsip sentral, adalah arsip yang disimpan pada pusat arsip atau arsip yang dipusatkan penyimpanannya atau sentralisasi. Yang keempat adalah arsip unit, adalah arsip yang penyimpanannya dilakukan oleh masing-masing unit di mana arsip tersebut dibuat atau tersebar atau disentralisasi. Nah, yang kelima adalah arsip yang ditinjau dari fungsinya, yang dapat dibedakan atas yang pertama arsip aktif, yaitu arsip yang masih dipergunakan terus-menerus bagi kelangsungan pekerjaan di lingkungan unit pengolahan suatu organisasi. Yang kedua adalah arsip inaktif atau pasif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun dan pengelolaannya oleh unit sentral dalam suatu organisasi atau instansi. Yang ketiga ada arsip statis, yaitu arsip yang tidak lagi dipergunakan secara terus-menerus bagi organisasi atau instansi, namun dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum atau negara karena bernilai kebangsaan dan hanya dipergunakan sebagai referensi saja. Halo, nama saya Yeni Kurniawati Simatopang. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian kearsipan dan tujuan kearsipan. Yang pertama, pengertian kearsipan. Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian kearsipan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
dari R. Subroto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kearsipan adalah aktivitas penerimaan, pencatatan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Yang kedua dari Kamus Administrasi, kearsipan adalah segenap rangkaian kegiatan perbuatan penyelenggaraan kearsipan sejak saat dimulainya pengumpulan warkat sampai dengan penyingkirannya. Yang ketiga dari Dr. Randus E. Martono menyatakan bahwa kearsipan adalah pengaturan dan penyimpanan warkat per record atas dasar sistem tertentu serta dengan prosedur tertentu yang sistematis sehingga sewaktu-waktu diperlukan dapat ditemukan kembali dalam waktu singkat. Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kearsipan adalah suatu kegiatan atau proses pengaturan penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem tertentu, sehingga apabila arsip tersebut diperlukan, dapat ditemukan kembali secara tepat dalam waktu yang singkat. Yang kedua, tujuan kearsipan. Bartos pada tahun 2003 menyatakan tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Itulah penjelasan yang saya bawakan mengenai pengertian dan tujuan kearsipan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Sylvie Christine Pestauli Siombing. Terima kasih. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Sylvie Christine Pestauli Siombing. Saya dari kelas AB3D. Saya merupakan perangkum terakhir dalam kelompok ini. Di sini saya akan merangkum materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya secara singkat dan jelas supaya teman-teman dapat mengerti apa itu ruang lingkup arsip. Arsip sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu archiv yang artinya permulaan. Nah, pengertian arsip dapat diartikan sebagai catatan tertulis dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai suatu subjek atau pokok persoalan ataupun peristiwa yang dibuat untuk membantu daya ingat. Tujuan sistem kearsipan sendiri itu yang pertama untuk menghemat waktu. Dengan menggunakan filing system yang tepat, penyimpanan dan penemuan kembali arsip dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, untuk menghemat tenaga. Dalam kegiatan filing dan penemuan kembali finding, arsip tidak terlalu banyak menimbulkan tenaga. Yang ketiga, menghemat tempat. Dengan menggunakan sistem filing yang tepat, penyimpanan arsip tidak membutuhkan ruangan yang luas dan peralatan yang banyak, karena arsip yang disimpan hanyalah arsip yang bernilai guna saja. Di sini, tidak semua dokumen itu dapat dijadikan arsip. Arsip sendiri memiliki syarat yang dapat dikategorikan sebagai arsip, yaitu yang pertama, tidak semua dokumen itu dapat disebut arsip. Dalam pengertiannya, dapat disimpulkan bahwa tidak semua warkat atau surat dapat dikategorikan sebagai arsip. Sebab surat atau dokumen baru dapat dinyatakan sebagai arsip apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang pertama merupakan kumpulan warkat, yang kedua memiliki nilai guna, yang ketiga disimpan menurut sistem tertentu, yang keempat apabila diperlukan dapat ditemukan secara tepat dan cepat. Menurut Bartos 2003-12 dinyatakan tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintahan. Nah, sampai di sini, saya harap teman-teman sudah mengerti tentang ruang lingkup arsip yang disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya dan juga saya. Terima kasih bagi teman-teman atas partisipasinya telah menonton video kami. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.